Setelah melihat sejumlah siswa nakal jadi betah di barak militer, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi akhirnya punya ide baru. Ia berencana bahwa program pendidikan militer bagi siswa di Jawa Barat tidak hanya untuk para siswa bermasalah atau sering kita sebut nakal. Gubernur Jawa Barat atau biasa dikenal dengan KDM pun mengungkap rencana program militer tersebut untuk kedepannya. Apakah ide tersebut cocok dan relevan? Apakah ide ini untuk anak gemulai sekedar gimmick dan apakah barak militer jadi solusi? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Bung Iwan Januar. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Anggi. Nampaknya Bung Deddy Mulyadi atau KDM yang biasa kita lihat di channel YouTube-nya mengundang sejumlah kontroversi ya Bung. Yang sebelumnya adanya vasektomi. Nah, itu sebagai syarat bansos dan kali ini termasuk pengiriman anak-anak nakal ke barak militer dan kewajiban tadi yang memicu perdebatan di media sosial. Menurut Anda, Bung Iwan, apakah ide yang ini tepat dan relevan? Menurut Anda bagaimana, Bung? Baik, Bung Anggi juga pemirsa Kabar Petang sebagai sebuah niat baik ya tentu kita apresiasi bahwa ada keinginan untuk mulai memperhatikan dan memperbaiki problematika di kalangan remaja. Salah satunya kan kekerasan ya atau yang kita sering bilang kenakalan remaja. Nah, tapi kan tentu nggak cukup niat baik. Ini harus dibarengi dengan kemudian sebuah kajian yang sifatnya ilmiah ya dan saya pikir itu sudah banyak beredar ya jurnal-jurnal, tulisan-tulisan ataupun juga channel-channel yang memuat tentang bagaimana kita membentuk anak-anak ini kemudian punya etika, rajin ibadah dan sebagainya. Jadi yang kedua harus memang berdasarkan dari kajian ilmiah. Dan yang ketiga juga harus melihat bahwa persoalan kenakalan remaja termasuk tadi ya siswa yang gemulai itu harus dilihat jangan sebagai sebuah persoalan yang berdiri sendiri. Karena nggak ada anak itu nakal dia datang di ruang hampa. Namanya anak nakal itu dia datang dari sebuah proses, dari sebuah lingkungan. Nah, kegagalan di dalam melihat penyebab anak-anak itu bermasalah, termasuk gemulai atau LGBT ya, itu akhirnya akan berdampak kepada pemberian solusi yang tidak tepat. Mungkin niatnya baik, tapi kalau solusinya nggak tepat, ini malah bisa menimbulkan masalah baru ya. Misalnya dengan memasukkan anak-anak ini ke barang militer yang mereka biasa tawuran, geng motor itu, kan ada kekhawatiran. Nanti kalau mereka keluar itu kemudian nyalinya makin besar, makin berarti melakukan tindakan kekerasan atau juga nanti malah makin terampil ya karena dilatih secara militer kan ada kekhawatiran seperti itu. Oleh karenanya saya pikir kebijakan ini harus dikaji ulang lagi, disesuaikan dengan pendapat para pakar karena bagaimanapun harus ada pendapat para pakar dan juga ada kurikulum yang dibuat oleh mereka untuk memperbaiki kondisi remaja kita. Nggak cuma sekedar anak itu dilatih kedisiplinan, udah ada rasa takut terhadap apakah prajurit atau perwira militer di sana. Bukan hanya itu, tapi ada psikologisnya, kemudian juga ada masalah ekonominya, ada juga tindak hukum yang harus diberikan supaya anak-anak ini mereka bisa kemudian kembali menjadi remaja yang baik. Jadi saya pikir ini nggak cukup hanya niat baik, tapi harus ada kemudian kajian ilmiah. Kalau tidak, itu malah menjadi persoalan besar, Bung Anggi. Ya. Dan seringnya muncul terkait Gubernur Jawa Barat yang banyak diperbincangkan di publik serta media sosial. Apakah ini bentuk investasi politik demi membangun langkah-langkah politik ke depannya, Bu? Ya, kita memang tidak tahu ya apakah itu menjadi sebuah investasi politik atau enggak. Tapi belajar dari pengalaman, memang seringkali politisi itu mereka melakukan investasi politik, ya melakukan apalagi sekarang zaman sudah media sosial, orang membuat konten, membuat kemudian juga berbagai kebijakan yang kelihatannya populis dan kemudian menjadi populer begitu kebijakan yang seringkali itu tidak berdasarkan sebuah kajian ilmiah apalagi berdasarkan pada agama, tapi semata-mata karena ini mengundang pandangan yang populer tengah-tengah masyarakat. Ya seperti ini misalnya ya, kebijakan memasukkan anak nakal atau remaja nakal ke barak militer. Ini kan mengundang decak kagum dari banyak orang. Walaupun dulu zaman Soeharto juga ada yang namanya sekolah kodim itu seperti itu sudah ada, tapi juga nggak bertahan lama dan juga hasilnya itu dipertanyakan. Oleh karenanya
kalau bicara dari sisi politis, ya kita lihat ke depannya saja. Ya ini kira-kira apakah kemudian betul-betul gimmick atau sekedar kemudian memang betul-betul sebuah niatan untuk memperbaiki kondisi pelajar atau remaja di Jawa Barat. Nah, kalau memang tujuan yang kedua ingin memperbaiki kondisi pelajar remaja di Jawa Barat, maka harus ada satu kajian ilmiah, dasar saintifiknya, ada kurikulumnya, dan berkesinambungan. Tidak hanya kemudian berlangsung sesaat kemudian hilang lagi. Nah, persoalannya apakah kemudian TNI itu mereka punya kurikulum seperti itu untuk memperbaiki para pelajar kita, kemudian bisa nggak berkesinambungan? Lagi pula secara tupoksi itu kan bukan tugas TNI, itu kan tugas sekolah, tugas kemudian para psikolog, tugas juga lembaga perlindungan anak, dan juga yang paling pokok tugas keluarga. Jadi apa yang sekarang dilakukan ya hanya sekedar shock terapi, tapi tidak akan bisa memberikan dampak yang signifikan untuk perbaikan mental anak. Karena begitu anak dia keluar dari barak militer, ya dia ketemu lingkungan yang toksik, ya toksik lagi. Dia pulang ke rumah, keluarganya toksik, bapak ibunya tidak memberikan perhatian, ya toksik lagi tuh anak. Begitu, Bung Anggi. Jadi barak militer itu bukan solusi yang tepat atau bagaimana, Bung? Sebagai sebuah mungkin shock terapi mungkin cocok lah gitu ya. Tapi kalau kita bicara ingin perbaikan yang sifatnya kemudian menyeluruh, maka tadi saya katakan harus ada kurikulumnya. Di mana yang menangani itu kan harus orang-orang memang punya kapasitas dan kapabilitas ya. Ada psikolognya, psikiaternya, ada juga dari kalangan ustadz ya, atau tokoh agama yang membimbing ibadah mereka, menyentuh kemudian hati nurani mereka, termasuk juga harus berkesinambungan. Dan kemudian ini harus yang apa terjadi secara holistik. Jangan melihat bahwa persoalan remaja nakal itu di remajanya saja. Remaja itu bermasalah karena memang lingkungannya bermasalah. Siapa yang bermasalah itu? Ya orang tua, keluarganya, tetangganya kanan kiri, teman-temannya, sekolahnya juga bermasalah. Jadi kalau ingin menyelesaikan persoalan remaja Indonesia yang bermasalah dan sekarang angkanya cukup signifikan dan kemudian semakin memprihatinkan dari sisi tindakannya, maka nggak bisa hanya dengan memasukkan anak itu ke pelatihan ala militer misalnya, atau bela diri, atau bela negara, tapi harus perbaikan yang holistik, yang menyeluruh. Gimana kondisi di rumahnya, gimana kondisi kemudian ekonominya, bagaimana juga kondisi sekolahnya, bagaimana juga apa yang mereka tonton, apa yang mereka lihat. Jadi ini kalau memang serius ya, dan memang harus serius, karena kalau enggak kita prihatin lihat remaja hari ini, maka itu harus dilakukan. Tapi kalau cuma sekedar memasukkan 6 bulan, ya nanti keluar lagi, sementara kondisi keluarga nggak dibenahi, kondisi ekonomi mereka nggak dibenahi, kemudian juga lingkungan yang nggak dibenahi, termasuk tidak ada tindakan hukum bagi remaja yang bermasalah, maka itu tidak akan menyelesaikan masalah. Tapi sebagai sebuah shock terapi, ya bisa jadi itu bagus, Bung Anggi. Kemudian terkait wacana KDM pun yang mewajibkan vasektomi bagi laki-laki dari keluarga miskin yang berniat mendapat bantuan sosial dan akan memberikan insentif 500.000 bagi pria yang bersedia menjalani vasektomi tersebut. Menurut Anda bagaimana ide tersebut? Apakah zalim yang tujuannya versi Deddy Mulyadi mengurangi laju kelahiran dari warga penduduk miskin, dan sebelumnya di kabar petang juga seorang praktisi kesehatan, Dr. Ali juga mengatakan hal itu tidak dibolehkan. Bagaimana, Bung? Iya, saya melihat secara sosial ekonomi, ya, bahwa persoalan kemiskinan ini kan nanti merembet kemana-mana. Itulah makanya Sayyidina Ali mengatakan kadal fakru ayakunal kufro. Jadi terkadang kefakiran itu mendorong orang pada tindak kekufuran. Ya. Nah, persoalan kemiskinan itu bukan hanya orang itu malas. Jadi kan ada stigma, ya. Ada stigma ini harus kita luruskan. Orang tuh miskin karena malas, begitu ya. Jadi karena dia malas, dia jadi miskin. Atau orang miskin itu dia kemudian serampangan, ya. Orang miskin itu kemudian tidak tertib. Nah, mestinya kita lihat orang miskin itu memang ada persoalan pribadi. Tapi yang kedua jangan lupa bahwa orang miskin itu dia korban juga satu sisi. Sebagaimana remaja yang bermasalah, nakal, terlibat dalam kriminalitas itu mereka korban. Bukan sekedar mereka itu jadi pelaku, tapi korban. Termasuk keluarga miskin ini, mereka ini korban. Korban dari apa? Dari ketidakadilan sistem ekonomi yang hari ini berlaku. Bagaimana orang miskin itu mereka sulit mendapatkan akses kesehatan. Oke, ada BPJS yang juga gratis, tapi kan nggak semua bisa terjangkau. Nah, kalau dan juga ada masa waktunya. Kalau kemudian nanti mereka itu berbayar, nggak sanggup mereka punya untuk bayar. Lalu untuk beli beras aja susah.
apalagi buat bayar kemudian BPJS seperti itu. Atau untuk sekolah, oke sekolah gratis SD, SMP, SMA. Nah, tapi jangan lupa, seragamnya kan harus beli, buku harus beli, buku paket harus beli seperti itu. Kalaupun ada kartu Indonesia Pintar yang menjangkau mereka berapa banyak? Bagaimana dengan keluarga yang mereka itu keluarga yang menengah tapi hampir miskin kan juga butuh bantuan. Jadi memang ini persoalannya harus dilihat secara sistemik, bukan hanya persoalan pribadi atau keluarga mereka ini miskin, tapi ini kemiskinan hari ini kemiskinan struktural, kemiskinan yang terjadi karena sistem yang tidak adil memberikan kelayakan ekonomi dan kesempatan bagi keluarga-keluarga di tanah air itu untuk meningkatkan kesejahteraannya. Saya pikir nggak ada ya orang mau miskin gitu kan. Tapi karena kondisi hari ini mereka susah, nggak ada punya pendidikan tinggi. Yang sudah punya pendidikan tinggi pun mereka hari ini berjuang mencari pekerjaan. Bayangkan 7 juta lebih ada angka pengangguran di Indonesia. Ada 60 berapa ya juta itu penduduk miskin di Indonesia. Jadi ini kemiskinan struktural di mana memang sistem hari ini lebih berpihak kepada oligarki, kepada kaum konglomerat, mereka diberikan banyak privilege lewat undang-undang, menguasai pertambangan, bahkan juga mereka mendapatkan pemutihan pajak, sementara rakyat kecil atau seperti warga miskin mereka tidak mendapatkan privilege. Jadi kalau solusinya adalah kemudian melarang mereka punya anak, ya, jadi mereka nggak orang miskin nggak boleh punya anak, wah ini saya pikir sangat tidak fair ya. Bagaimana apakah betul anak itu penyebab kemiskinan kan harus dikaji ulang lagi karena buktinya banyak orang nggak punya anak miskin juga begitu kan. Atau ada orang kaya anaknya banyak misalnya, misalkan keluarga Atta Halilintar kan anaknya banyak itu kan dia punya banyak saudara tapi kaya raya seperti itu. Nah, justru solusinya adalah bagaimana menciptakan ekonomi yang memberikan keadilan kepada masyarakat. Dan hari ini ekonomi kita di tanah air kan ekonomi kapitalis ya, yang tidak pernah berpihak kepada masyarakat, tapi hanya berpihak kepada kalangan oligarki, kalangan kapitalis. Dan berlaku prinsip survival of the fittest. Siapa yang fit ya itu akan survive. Siapa yang kemudian dia punya kemampuan ekonomi, modal usaha, dia akan survive. Tapi kalau yang nggak punya kemampuan ya akan dipites. Nah, ini memang satu cara berpikir yang sangat fatal ketika mengkaitkan antara anak atau populasi dengan kemiskinan. Cina itu populasinya lebih banyak daripada Indonesia, tapi secara GDP-nya lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Harusnya berpikir ke sana. Coba kalau kita lihat ya, Singapura itu jumlah penduduknya lebih sedikit daripada Indonesia. Indonesia sumber daya alamnya banyak. Tapi Indonesia itu negara yang jumlah warga miskinnya itu ternyata paling banyak di Asia Tenggara. Padahal alamnya kayak luar biasa. Artinya apa? Ini ada tata kelola yang keliru, ada sistem yang salah, bahkan bisa kita katakan batil dalam mengelola ekonomi di tanah air. Bagian Bung Anggi. Baik, jazakallah Bung Iwan untuk paparannya. Jadi bukan hanya Atta Halilintar misalnya pelaku dari Muslim, bahkan pendiri Lipo Group yang katanya 9 naga pun anaknya bukan cuma 2 gitu ya Bung Iwan. Jadi Ya, harusnya KDM pun belajar lebih menyeluruh lagi terkait tadi mendidik anak yang tadi Bung Iwan sampaikan. Barak militer memang untuk solusi jangka pendek, tapi jangka panjangnya pun harus dikaji secara menyeluruh. Jazakallah sekali lagi Bung Iwan untuk paparannya pada kabar petang kali ini. Demikian pemirsa Ilava News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara diundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.